Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Yunata dengan NIM 922024-003 dari kelas 2 TS1. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas video. Let's go. Di sini sudah ada soalnya, jadi kita akan membuat ini. Kita langsung aja masuk ke SAP. Setelah itu kita ke file, baru ke new model. Tunggu sebentar. Oke. Jangan lupa diganti ke KNMC, baru kita pilih yang 3D frames. Terus ini kita isi 2, di sini juga 2, dan di sini juga 2. Terus yang story height-nya ini 4, ini 4, dan ini 4. Setelah kayak gini, klik OK. Nanti dia bakal akan jadi seperti ini kita hapus saja. Seperti ini. Jadi kita lihat, ini kalau misalnya kita ke atasin, itu jadi Z4. Setelah di atasin lagi, kita jadi Z8. Setelah itu, kita langsung ke define, kita ke bawah dulu. Oke, kayak Z4. Kita ke define, terus kita ke material. Setelah ke material, kita ke add new material, ini kita ganti ke concrete. Kita ganti ke concrete, baru klik OK. Setelah itu modify atau add copy of material, nggak apa, kita pakai modify aja. Terus ininya kita ganti ke FC30. Jangan lupa ininya, setelah itu ini diganti ke KGFMC. Setelah itu kita ganti ininya 2400. Setelah itu kita ganti satuannya menjadi NMMC. Setelah itu ini kita kalikan 4700 dikalikan sama 30, terus itu dipangkatkan 0,5. Sudah. Jadi akan jadi seperti ini. Setelah itu ini kita ganti ke 30 dan di sini juga 30. Setelah kayak gini klik OK. Oke. Nah, setelah kayak gini kita pencet ke define lagi, baru ke section properties, baru frame section. Setelah itu kita ke add new property. Kita yang ininya, yang frame section property type itu kita ganti ke concrete. Kita pilih yang rectangular. Ini kita ganti kolom. Di sini kita pakai kolomnya 40 kali 40, baloknya 25 30. Jadi kita di sini ganti kolom 40 kali 40. Seperti ini, baru kita ganti materialnya jadi FC30. Setelah itu di sininya 0,40 dan di bawahnya juga 0,40. 0,40. Setelah itu kita ke concrete reinforcement ini sebagainya. Setelah itu kita ganti ininya menjadi 4 dan di sini juga 4. Di sini kita ganti ke 3 aja. 0,03 untuk selimut depannya. Setelah itu klik OK. Seperti ini. Setelah itu klik OK lagi. Setelah itu ke add new property. Setelah itu concrete sudah, baru kita rectangular lagi. Setelah itu kita ganti ke balok 25 kali 30 seperti ini. Setelah itu ini T3-nya 0,3, yang T2-nya ini 0,25. Ini 0 ya. Setelah itu kita ganti ke FC30. Ini, setelah itu kita ganti ke concrete. Setelah itu kita ganti ke beam M3 design only. Setelah itu kita ganti ininya jadi 3. Ini juga 3.
Sudah seperti ini, kita klik OK. Seperti ini, kita klik OK lagi. Baru kita klik OK. Setelah sudah ada kolom 40x40-nya sama balok 25x30-nya, kita klik OK. Setelah ini kita masuk ke div lagi, kita masuk ke selection property lagi, tapi kita masuk ke area selection, area section. Baru itu kita ganti, add new, terus kita pakai plat. Jadi kan ini ada 2 lantai, jadi kita pakai yang tengah itu pakai plat lantai ukuran 12. Terus ini kita ganti ke 12, ini kita ganti ke 12. Jangan lupa kita ganti ke FC30. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita tambahan lagi add new section. Ini kita ganti ke plat lantai 10 atau plat atap 10. Karena yang di atas ini kita pakai yang platnya ukurannya 10 cm. Kita ganti 10. Ini kita ganti 10 juga. Setelah itu ini kita ganti ke FC30. Nah, setelah kayak gini kita klik OK. Setelah itu kita ke div lagi, ke load pattern. Di sini kita masukin beban mati dan beban hidupnya. Beban mati juga lupa di self weight multiplier, ini tuh dikasih 0 kan, baru ke modify load pattern. Setelah itu kita ganti ke live. Ininya date-nya kita ganti ke live. Setelah itu ini kita ganti ke 1. Setelah itu ke add new load pattern. Setelah seperti ini kita klik OK. Terus kita masuk ke define lagi, setelah itu ke load combination. Load combination ini kita add new kan, add new, baru di sini 1,4D. Setelah itu date-nya ini 1,4, baru ke add, baru ini ke live-nya kita 1,4 juga add. Nah, setelah kayak gini, klik OK. Setelah itu ke add new combo lagi. Ini kita ganti ke 1,2D ditambah 1,6L. Setelah itu kita di sini kita add lagi, baru di sini 1,2 kita add. Terus kita ganti ke date-nya ini ke live, baru di sininya 1,6. Kita add lagi, dan setelah sudah seperti ini kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, sudah seperti ini, kita ganti tumpuannya dulu. Kita ganti tumpuannya dulu biar enak. Nah, oke, kita ganti tumpuannya dulu. Kita klik semua. Oke, kita klik semua. Baru kita ke assign, join, restrain, baru kita ganti ke jepit semua. Klik OK. Nah, sudah seperti ini. Baru itu kita masukkan kolomnya dan baloknya. Oke, kita klik satu-satu seperti ini. Oke, kita atasnya juga kita klik. Blok ini dicek apakah sudah 18. Oke, kita udah 18. Baru kita ke assign, baru ke frame selection, baru kita kolom baru oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik baloknya. Kita klik baloknya sampai benar-benar sudah keklik sama baloknya. Nah, setelah 24 ini, baru kita ke assign, baru ke frame lagi, frame selection, baru kita ganti ke balok, baru oke. Nah, setelah sudah sama ini,
Baru itu kita langsung gambarin ke platnya guys. Kita gambar platnya pakai yang ini. Jangan lupa yang drawing control type-nya kita ganti yang sectionnya kita ganti ke ya plat 12 karena kita kan mau gambar yang tengah dulu. Oke. Sudah seperti itu, kita gambar dengan berlawanan arah ya. Arah. Nanti kita hidupin itunya. Nah, setelah ini kan atapnya, area atapnya kan nggak kelihatan. Jadi kita kasih lihatnya itu di ini, kita akan klik tanda checklist ini. Setelah itu ke area local access sama sectionnya kita nyalakan, baru general optionnya kita fill objectnya kita nyalakan. Setelah itu kita klik OK. Nih, ada kan? Nah, biar di sini juga kelihatan, jadi kita klik juga, baru kita langsung klik OK. Nah, kelihatan. Baru itu kita pindah ke atas. Ke yang Z8. Setelah itu kita klik yang seperti ini, kita klik yang tadi, tapi yang sectionnya kita ganti ke plat lantai 10. Sama kita juga berlawanan arah jarum jam karena biar nggak salah gitu. Kalau misalnya yang searah jarum jam itu untuk plafon. Nah, seperti itu, baru kita klik escape. Yang kita klik ini. Baru kita escape. Baru sudah seperti ini. Nah, kita lihat ini sudah ada sini plat 12 dan di sini plat 10. Oke, sudah seperti ini, langsung kita masukin beban mati dan beban hidupnya. Ini beban mati dan beban hidupnya itu ini, beban mati plat lantai. Plat lantai itu yang di Z4, yang di sini. Yang di bawah Z4 ini. Ini untuk yang beban mati platnya. Nah, setelah dihitung-hitung kita dapat 493. Jadi kita masukkan, kita klik semua areanya. Baru itu kita ke assign, terus ke area load, terus tuh ke uniform to frame. Baru kita ganti ininya ke date ya, ke two-way, load distributionnya ke two-way. Baru kita sebelumnya kita ganti satuannya dulu menjadi KGFM. Karena kan kita ini bebannya kita kilo ya. Terus itu ke area lagi, ke uniform to frame. Sudah di sini two-way, di sini date kita masukin 493. Setelah itu kita masukin OK. Nah, terus kita masukin beban hidupnya, kita klik lagi areanya. Setelah itu ke assign lagi, ke area load, ke uniform to frame. Setelah itu yang load patternnya kita ganti ke live. Kita lihat lagi live itu berapa. Ini salah ketik. Ini harusnya beban hidup plat lantai itu 150. Kita ganti ke 150. Ini add dulu. Add ya. Setelah itu kita ke OK. Nah, sudah seperti ini, selanjutnya kita akan di atas guys. Kita ke atas, ke Z8. Ini kita klik, baru kita ke assign lagi, ke area load, uniform to frame, kita ganti ini ke date, two-way juga. Kita lihat beban mati plat atapnya itu berapa, 315 kilo. Berarti kita ganti ke 315. Setelah itu kita ke OK.
Nah, setelah itu kita klik lagi untuk memasukkan beban hidupnya. Kita ke assign, area load, uniform to frame. Kita ganti ini ke live, ke two-way tetap. Baru kita lihat beban hidup pada atapnya itu berapa? 178 kilogram. 78. Setelah itu kita langsung oke. Setelah seperti ini kita masuk ke assign lagi, baru ke area. Setelah itu kita pilih ke automatic area mesh. Setelah itu kita pilih yang kedua, auto mesh area into this number of object. Kita klik, baru ini kita ganti ke 5 dan 5. Setelah seperti ini kita langsung klik OK. Sudah klik OK, baru itu habis setelah ini kita langsung ke kita run. Kita pergi ke analyze, baru run analysis. Modalnya kita download run-kan, setelah itu kita run now. Kita masukkan dulu tugas video jika Ayu Yunata. Baru kita save, baru kita tunggu sampai udah keren. Nah, seperti ini tandanya udah keren. Ya, udah keren. Setelah itu kita ke display, enggak ke design, concrete, baru kita start design, check off structure. Ini. Setelah itu kita ke display lagi, ke design lagi, concrete frame, baru kita ke display design information, baru kita ganti ke share reinforcing, baru oke. Nah, ini akan seperti ini. Sebenarnya ini nggak bagus ya, karena ini warnanya abu-abu. Tapi kalau misalnya untuk kolom ini udah bagus. Ya cukup bagus lah ya. Setelah ini kita langsung ke display, baru show table, baru kita ke analyze resultnya, ini kita centang aja, baru yang desain data ini kita centang juga. Setelah itu klik OK. Nah, seperti ini kita langsung ke file, terus yang export all tables to Excel. Sudah seperti ini, kita tunggu Excel-nya. Tunggu Excel-nya. Nah, ini udah ke Excel. Ini di sini banyak. Nih. Di sini banyak, guys. Ini kita simpan. Save. Excel video jika Ayu save. Oke, kita langsung masuk ke SAP lagi, baru kita klik done. Setelah itu kita masuk ke file, baru kita masuk ke create report. Kita tunggu. Ini kita masukin itu. Kita save lagi. Word video jika save. Kita tunggu sampai ada wordnya.
Nih, ini sudah. Tunggu. Ini data-data yang kita masukin. Jadi di sini banyak. Di sini ini data-data dari SAP yang telah kita kerjain. Jadi kita pakai join apa, kita pakai frame apa, elemen apa, seperti itu. Sampai akhir. Ini kita berapa? Sebentar, masih loading. Oke. Ini kita lihat. Ini kita berapa? 67 aja, 67 lembar aja. Ini Word sudah ada. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.